Istilah phase di MCU nggak pernah dijelasin segampang ini. Buat para fans Marvel, pasti udah sering banget denger istilah Phase 1, Phase 2, sampai Phase 6. Cuman, jujur aja, masih ada kan cukup banyak orang yang bingung soal apa sih sebenarnya istilah phase di MCU ini? Nah, di video ini kita bakal bahas semua phase MCU dari awal sampai sekarang, mulai dari filmnya, serial pentingnya, momen-momen krusial, sampai alasan kenapa bagi ceritanya pakai sistem phase. Semua bakal kita bahas secara detail dengan cara paling gampang. Sebelum kita masuk ke Phase 1, penting buat kita tahu dulu apa itu istilah phase di MCU. Marvel Cinematic Universe udah berjalan lebih dari 15 tahun, dan dengan puluhan film juga serialnya, perlu ada cara buat bikin ceritanya rapi dan gampang diikuti. Marvel milih ngambil cara ngebagi perjalanan superhero-nya ke dalam beberapa bagian besar yang mereka sebut sebagai phase. Setiap phase punya tema, konflik utama, dan biasanya ditutup dengan film besar yang jadi klimaksnya. Oke, cukup simpel kan penjelasannya? Kita sekarang bakalan masuk ke tahapan Phase 1 di MCU. Marvel Studios ngeluarin film live action dari komik mereka yang pertama berjudul Iron Man. Phase 1 dimulai dengan pengenalan Tony Stark, seorang jenius, playboy, bilioner, filiantropis yang berhasil ngebawa terobosan baru ke dunia perfilman superhero sekaligus jadi modal dasar bagi Marvel untuk bisa berkembang lebih pesat di masa mendatang. Phase ini juga ngenalin para Avengers yang tiap asal-usulnya dibahas secara detail di masing-masing film mereka, tapi juga pelan-pelan ngegabungin mereka jadi satu. Penggabungan ini ditandai dengan adanya kemunculan cameo Nick Fury yang ngebawain Avengers Initiative. Awalnya, phase ini gak direncanain begitu detail di awal. Iron Man sejak awal dibuat untuk jadi film standalone, dan kemunculan Nick Fury di end credits-nya tadinya cuma jadi fanservice. Respon yang didapat dari fans itu gila-gilaan sampai akhirnya diputuskanlah kalau ke depannya film Marvel bakal jadi lebih luas dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU. Phase 1 ini ngenalin fans ke karakter villain tiap superhero seperti Obadiah Stane Ironmonger di Iron Man, Emil Blonsky Abomination di The Incredible Hulk, Ivan Vanko Whiplash di Iron Man 2, Loki di film Thor, dan nantinya di The Avengers, Johann Schmidt Red Skull di Captain America The First Avenger. Adanya konsep gabungan universe ini jadi sesuatu yang baru, dan dobrakan terbesarnya adalah semua karakter ini kumpul untuk pertama kalinya menghadapi ancaman di The Avengers, dan ini jadi salah satu sukses terbesarnya Marvel Studios. Kesuksesan ini jadi momentum lanjutan dengan adanya teaser soal karakter supervillain utama, yaitu Thanos. Infinity Stones awal berupa Space Stone dalam Tesseract, dan Mind Stone di tongkat Loki, jadi penanda akan dimulainya era baru perjuangan para gabungan superhero. Marvel juga siap secara finansial karena modal awalnya sebesar $1 billion terbayarkan dengan keuntungan $3,8 billion. Phase 2 Marvel dimulai pada tahun 2013 dan berakhir di tahun 2015 dengan total ada 6 film yang dirilis. Film-film lanjutan karakter sebelumnya kayak Iron Man 3, Thor The Dark World, Captain America The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Avengers Age of Ultron, dan Ant-Man. Karakter-karakter ikonik lainnya juga muncul seperti Winter Soldier dan The Falcon Sam Wilson yang ngebarengin Phase 2 ini juga jadi awal buat Marvel ngerilis serial TV mereka yang pertama, dimulai dari Agents of S.H.I.E.L.D. Serial ini punya alur cerita yang beriringan sama film-film di Phase 2 lainnya, bahkan mengarah ke awal mulainya film Avengers Age of Ultron. Phase ini lebih banyak mendalami unsur kompleks tiap karakternya dan ancaman skala kosmik yang bakal mereka hadapi ke depan. Villain yang muncul di phase ini adalah Aldrich Killian dan The Mandarin palsu di Iron Man 3, Malekith di Thor The Dark World, Alexander Pierce dan Winter Soldier di Captain America The Winter Soldier, Ronan di The Guardians of the Galaxy, Ultron di Avengers Age of Ultron, dan Darren Cross Yellow Jacket di Ant-Man. Baru di sini juga fans ngelihat secara utuh sosok Thanos yang kemunculannya berkaitan erat sama Infinity Stones incarannya, seperti Power Stone di The Guardians of the Galaxy dan Reality Stone di Thor The Dark World. Udah mulai kelihatan nih momentum yang dibangun untuk jadi lebih besar lagi ke depannya, dan Marvel jadi jauh lebih siap dengan modal awal mereka untuk Phase 2 yang awalnya di $1,1 billion dapetin keuntungan sampai $5,2 billion.
Phase 3 MCU jadi salah satu phase terbesar Marvel yang dari tahun 2016 sampai 2019 ngerilis 11 film. Captain America Civil War, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy Volume 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel, Avengers Endgame, dan Spider-Man Far From Home. Fans benar-benar ngelihat lebih banyak unsur kompleks MCU yang akhirnya ngarahin para superhero ke ancaman terbesar mereka saat itu, Thanos. Infinity War dan Endgame adalah akhir kisah perjuangan bersama original Avengers dengan perginya Tony Stark, Natasha Romanoff, dan Steve Rogers. Serial TV MCU juga nunjukin karakter-karakter baru seperti Iron Fist, The Punisher, Luke Cage, dan Jessica Jones. Masing-masing karakter ini punya alur cerita masih terhubung ke film MCU, tapi lebih fokus ke build up di kisah mereka masing-masing. Serial TV ini mungkin gak semuanya jadi favorit para fans dilihat dari beberapa seri gak ngelanjutin ceritanya. Tapi yang jelas, jadi ikonik banget dari Phase 3 ini adalah para villainnya. Villain yang muncul di Phase 3 ini mulai dari Baron Zemo yang berhasil memecahkan Avengers jadi dua kubu sampai terjadinya Captain America Civil War. Cassius di Doctor Strange, Ego the Living Planet di The Guardians of the Galaxy Volume 2, Vulture di The Spider-Man Homecoming, Hela di Thor Ragnarok, Killmonger di Black Panther, Thanos di Avengers Infinity War dan Endgame, Ghost di Ant-Man and the Wasp, dan terakhir ada Mysterio di Spider-Man Far From Home. Ke-11 film ini bikin Marvel harus ngeluarin budget sebesar 2 billion US dollar. Keuntungannya berkali-kali lipat sampai 13,5 billion US dollar. Kesuksesan ini bukan hanya terkenal di kalangan film superhero, tapi di dunia perfilman secara umum. Nominasi demi nominasi berhasil didapatkan terutama di film Black Panther yang berhasil dapetin 7 nominasi. Beberapa film di Phase 3 ini juga berkontribusi untuk dapetin keuntungan sampai angka 6 billion US dollar. Dan tentu aja, Avengers Infinity War dan Endgame ngasih kontribusi terbesar, yaitu di atas 2 billion US dollar. Ketiga phase awal ini dikenal sebagai Infinity Saga, dengan keterkaitan antara kisah para superhero dengan bahaya Thanos yang mengincar ke-6 Infinity Stones. Dampak dari Infinity Saga ini masih bisa dirasain bahkan sampai MCU lanjut ke phase lain di masa mendatang. Phase 4 MCU berlangsung mulai dari tahun 2021 sampai 2022. Yang jadi awal baru perpindahan dari Infinity Saga ke Multiverse Saga. 7 film dan beberapa serial TV jadi awal mulanya, dari Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternals, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder, dan Black Panther Wakanda Forever. Serialnya ngenalin WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If Season 1, Hawkeye, Moon Knight, Miss Marvel, dan She-Hulk. Multiverse Saga bukanlah hal baru, melainkan dampak dari Infinity Saga sebelumnya, dan mulai ngenalin konsep multiverse. Phase ini juga jadi awal integrasi karakter serial TV Netflix ke MCU, diawali dengan Daredevil di Spider-Man No Way Home, dan Kingpin di Hawkeye. Villain baru di Multiverse Saga ini diawali dengan Taskmaster di Black Widow, The Dweller dan Wenwu di Shang-Chi, Deviants dan Icarus di The Eternals, Green Goblin, Dr. Octopus, Sandman, Lizard, dan Electro di Spider-Man No Way Home, Scarlet Witch di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Gore di Thor Love and Thunder, dan Namor di Black Panther Wakanda Forever. Villain di serial TV yang paling populer adalah Agatha Harkness di WandaVision, Flag Smashers di Falcon and the Winter Soldier, He Who Remains di Loki, Kingpin di Hawkeye, dan Arthur Harrow di Moon Knight. Total budget 1,5 billion US dollar, keuntungannya ada di 5 billion US dollar. Ini sebuah pencapaian yang besar mengingat dunia lagi dihadapi masalah COVID-19. Namun, ini bukan jadi halangan bagi Marvel untuk ngerilis salah satu film paling disukai fans karena unsur ikoniknya dan gimana mulusnya sisi multiverse ditelusuri di dalamnya, yaitu Spider-Man No Way Home. Phase 5 MCU dimulai dari 2023 dan sekarang masih berjalan sampai tahun 2025, memperdalam alur cerita Multiverse Saga dengan rilisan 6 film besar dan juga serial TV. Ant-Man and the Wasp Quantumania, Guardians of the Galaxy Volume 3, The Marvels, Deadpool and Wolverine, Captain America Brave New World, dan Thunderbolts.
Serial TV-nya ada dari Secret Invasion, Loki Season 2, What If Season 2, Echo, Agatha All Along, Eyes of Wakanda, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Daredevil Born Again, dan Ironheart. Film-filmnya dapetin respon campuran seperti The Marvels dan Ant-Man and the Wasp Quantumania, tapi ada satu yang dapetin respon paling positif, yaitu Deadpool and Wolverine. Deadpool and Wolverine udah jadi salah satu duo karakter besar yang paling ditunggu-tunggu sama fans Deadpool. Jelas aja, karena Deadpool dengan gaya fourth wall break-nya suka banget ngasih joke soal Hugh Jackman Wolverine. Waktu filmnya rilis, fans bener-bener heboh dengan scene pertarungan Deadpool dan Wolverine, kemunculan Johnny Storm versi Chris Evans, dan beberapa karakter ikonik lainnya seperti Elektra, Blade, Gambit, dan Laura ngelawan musuh-musuh utamanya yaitu Cassandra Nova. Multiverse jadi aspek yang jelas banget di sini dengan adanya upaya Deadpool dan Wolverine nyelamatin semua multiverse. Villain ikonik yang muncul di Phase 5 diantaranya ada Kang the Conqueror di Ant-Man and the Wasp Quantumania, The High Evolutionary di Guardians of the Galaxy Volume 3, Cassandra Nova di Deadpool and Wolverine, dan The Void di Thunderbolts. Bisa dibilang emang Phase 5 ini gak begitu sukses buat Marvel, tapi seenggaknya dari serial seperti Loki Season 2, What If Season 2, lumayan ngebantu. Guardians of the Galaxy Volume 3 dan Deadpool and the Wolverine ngasih kontribusi terbesar sampai Marvel yang budget awalnya kisaran 2 billion US dollar seenggaknya masih dapat keuntungan bersih sebesar 1 billion US dollar. Tantangan lain yang dihadapi di Phase 5 ini juga datang dari aktor untuk villain utama Phase selanjutnya yaitu Jonathan Majors yang sempat kena skandal sampai akhirnya Marvel harus ngerubah alur build up dari awal. Kang gak lagi jadi fokus villainnya yang awalnya bakalan ada di Avengers Kang Dynasty dan Marvel bikin keputusan yang mungkin paling kontroversial di sejarah film. Mereka ngebawa RDJ sebagai pemeran Doctor Doom. Phase 6 MCU secara resmi dimulai dari tahun 2025 sampai tahun 2027 mendatang dengan membawa alur cerita build up baru ke karakter villain yang jauh lebih berbahaya dibanding Thanos dan juga Kang, yaitu Doctor Doom. Fantastic Four First Steps jadi film pertama Phase 6 dan akan dilanjut dengan Blade, Avengers Doomsday, Spider-Man Brand New Day, Avengers Secret Wars, serial TV Eyes of Wakanda, Marvel Zombies, Vision Quest juga udah confirmed rilis. Fantastic Four First Steps udah rilis dengan respon yang positif lewat alur ceritanya yang berbeda dari Fantastic Four sebelumnya. Termasuk juga post creditnya yang ngasih gambaran alur cerita para superhero ke depan yang harus siap ngelawan Doctor Doom dengan kemampuan sihir dan teknologi canggihnya. Masih ada satu film yang belum dirilis judulnya, tapi fans udah berspekulasi kalau ini bakal ngebahas Doctor Doom dan Doctor Strange yang berusaha nyelamatin multiverse ngambil alur cerita dari komik Time Runs Out. Teori demi teori, leak demi leak juga mulai bermunculan soal film-film di Phase 6 ini dan ternyata fans ngasih respon yang positif. Kelihatan adanya usaha Marvel untuk mengulangi lagi formula yang pernah bikin mereka sukses sebelumnya. Meski gak cukup sekedar meningkatkan, tapi merubah semuanya dari awal. Semua ini memungkinkan Marvel buat berbenah dari kekeliruan mereka sebelumnya dan bikin hype para fans sama dunia superhero Marvel kembali menyala. Gimana menurut kalian? Apa kalian ngerasa Marvel bakal berbenah atau bakal ngulangin kesalahan yang sama di phase selanjutnya? Komen pendapat kalian dan jangan lupa like dan subscribe kalau belum, karena bakal banyak superhero dan supervillain yang kita bahas secara santai, seru, dan geeky.